Kita pernah berada di sana. Inti dari keberadaan kita di sana adalah pengakuan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kemudian yang orang katakan ada penemuan, walaupun istilahnya berbeda. Di bulan lalu saya ada terangkan, semua orang punya kesadaran tentang Tuhan. God spot, ya. Walaupun istilah spot itu ada yang menolak, itu Tuhan tidak punya tempat katanya, jangan bilang God spot. Oke. Banyak dongeng menyangkut kisah apa yang terjadi di alam itu. Salah satu di antaranya, kita tidak harus ambil atau membenarkan benar kisah itu atau tidak, tapi kita ambil intinya. Waktu itu Adam lihat cucu-cucunya. Dalam riwayat dia lihat Nabi Daud. Dia tanya, ini siapa ini? Oh, ini kok punya cucu, namanya Daud. Berapa umurnya? 40 tahun. Ya Allah, saya kan kamu beri umur 1000 tahun. Kasih dia dari umur saya 60. Biar dia dapat 100 tahun. Terlalu sedikit ini ya Allah, umurnya cuma 40 tahun. Maka, nah ini kisahnya, dongengnya. Tapi kita akan ambil pelajarannya bagaimana. Ketika Adam sudah mencapai usia 940 tahun, malaikat Israel datang. Hei, saya mau cabut nyawamu sekarang. Tidak, saya kan 1000 tahun. Dulu Tuhan memberitahu umurnya orang. Saya punya umur kan 1000 tahun. Saya baru 940 tahun nih. Katanya, hei kamu lupa, kamu kan sudah berikan kepada cucumu Daud itu. Enggak saya berikan. Dia lupa. Dia ingin hidup lebih lama. Bukan cuma Khairin Anwar yang ingin hidup 1000 tahun. Nah, sejak itu tidak ada orang yang diberitahu umurnya. Karena ketika umur datang itu semua orang masih punya harapan. Itu ada ucapan Sayyidina Ali, tidak ada orang yang tidak membawa harapannya ke kubur. Anda pasti punya harapan. Setua apapun masih punya harapan. Oh, jadi bukan buat Anda, buat anak-anak. Betapapun Allah menguraikan tentang alam ini, intinya adalah sadarlah bahwa Allah Maha Esa. Allah melakukan hal ini supaya tidak tiba suatu masa kamu berkata kami tidak tahu. Itu pernah kita ada di sana. Itu alam dar. Alam yang kedua, alam dunia. Nah, hanya begini, di alam dunia ini setiap kita hidup dalam 3 alam. Nah, saya beri contoh. Anda lihat saya? Ya, kita berbicara ya. Apa yang Anda lihat? Kenyataan. Waktu mimpi bagaimana? Alam lain. Ya toh? Kita ada di alam lain. Kalau di alam kita, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain membutuhkan waktu yang. Kalau mimpi, pergi ke New York, pulang balik, itu mimpi, kata para pakar, itu tidak lebih dari 1-2 menit. Kita punya alam itu atau tidak? Nah, ada alam ketiga, saya beri contoh. Anda mendengar ucapan saya. Bagaimana kesan Anda tentang ucapan saya? Saya tidak tahu. Ya, ada alam tersendiri buat Anda. Saya beri contoh yang lain. Nonton TV. Satu orang ucapkan Assalamualaikum, tidak dengar. Assalamualaikum, tidak dengar. Itu bahunya tidak didengar. Dia menangis. Ada kan yang begitu? Apalagi ibu-ibu tuh biasa kalau. Alamnya beda dengan alam kita. Itu kita di dunia nih, alam kita udah beda-beda. Kekeliruan kita biasa, kalau berbicara tentang alam yang di luar alam dunia ini, kita selalu menganalogikannya dengan alam. Ada ungkapan dinisbahkan kepada Sayyidina Ali, an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Manusia itu sekarang tidur, kalau dia mati, dia bangun, dia lihat kenyataan. Alam dunia ini, kita setelah wujud, itu dimulai ketika kita masih dalam perut ibu.
Kita di alam dunia. Lahir, kita bayi, menanjak, remaja, dewasa, tua, pikun. Itu perjalanan hidup manusia. Kalau dia bisa sampai di sana. Ada yang wafat sejak kecil. Tapi kalau berlanjut begitulah. Yukhrijukum tiflan, litablughu asyuddakum, sampai arzalil umr. Pikun. Likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'an. Dia sudah tidak tahu apa yang dulu diketahuinya. Dia tidak tahu. Ada orang yang sakit tuh, dia ingat yang dulu, yang sekarang tidak. Allah yarham walidi, saya punya orang tua itu kena Parkinson begitu. Kalau cerita yang lama, mendetail. Tapi kalau, saya sudah makan atau belum ya? Saya sudah salat atau belum ya? Itu orang-orang yang sudah sampai, itu perjalanan kita di dunia. Yang jelas, perjalanan di dunia itu mulai dari dalam perut sampai kita lahir, sampai bayi, sampai remaja, itu pembekalan, ambil bekal sejak dalam perut. Itu sebabnya agama memerintahkan berdoa. Sebenarnya doa itu untuk anak. Itu sebabnya agama memerintahkan ciptakanlah situasi tenang, situasi harmonis, situasi religius waktu hubungan. Sebab itu punya pengaruh terhadap anak. Persis kalau ada ibu-ibu masak marah-marah, masakannya bagus atau tidak? Kacau. Saya suka cerita pengalaman. Cucu saya itu kalau dibuatkan Milo oleh neneknya, dia katakan, enak, ini dibuat dengan cinta. Ya? Kalau asal jadi, itu berpengaruh pada anak. Jadi itu persiapan, pembekalan, mulai dari janin, sampai mukallaf, terus dan sebagainya untuk mengambil bekal guna perjalanan yang akan datang. Ada ayat Al-Quran yang menyatakan begini. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazala. Apakah belum lagi sampai saatnya untuk orang-orang yang beriman bahwa dia mestinya sudah khusyuk, tenang, damai hatinya, mendengarkan zikir kepada Allah, mengucapkan zikir kepada Allah, damai hatinya menyangkut ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan. Ini ayat, kata sebagian ulama, turun kecaman kepada sekian banyak sahabat Nabi yang sudah berumur 40 tahun masih berleha-leha. Kalau di bawah 40 mungkin masih ditoleransi ya. Di atas 40. Kata Imam Ghazali, kalau engkau telah berusia 40 tahun dan hatimu belum lebih cenderung ke akhirat daripada ke dunia, maka hati-hatilah. Jangan sampai engkau terjerumus ke neraka. Itu kata Imam Ghazali. Kita pernah berada di sana. Inti dari keberadaan kita di sana adalah pengakuan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kemudian yang orang katakan ada penemuan, walaupun istilahnya berbeda. Di bulan lalu saya ada terangkan. Semua orang punya kesadaran tentang Tuhan. God spot. Ya. Walaupun istilah spot itu ada yang menolak. Itu Tuhan tidak punya tempat katanya. Jangan bilang God spot. Oke. Banyak dongeng menyangkut kisah apa yang terjadi di alam itu. Salah satu di antaranya, kita tidak harus ambil atau membenarkan benar kisah itu atau tidak, tapi kita ambil intinya. Waktu itu Adam lihat cucu-cucunya. Dalam riwayat dia lihat Nabi Daud.
Dia tanya, ini siapa ini? Oh, ini kok punya cucu, namanya Daud. Berapa umurnya? 40 tahun. Ya Allah, saya kan kamu beri umur 1000 tahun. Kasih dia dari umur saya 60. Biar dia dapat 100 tahun. Terlalu sedikit ini ya Allah, umurnya cuma 40 tahun. Maka, nah ini kisahnya, dongengnya. Tapi kita akan ambil pelajarannya bagaimana. Ketika Adam sudah mencapai usia 940 tahun, malaikat Israel datang. Hei, saya mau cabut nyawamu sekarang. Tak, saya kan 1000 tahun. Dulu Tuhan memberitahu umurnya orang. Saya punya umur kan 1000 tahun. Saya baru 940 tahun nih. Katanya, hei kamu lupa, kamu kan sudah berikan kepada cucumu Daud itu. Enggak saya berikan. Dia lupa. Dia ingin hidup lebih lama. Bukan cuma Khairin Anwar yang ingin hidup 1000 tahun. Nah, sejak itu tidak ada orang yang diberitahu umurnya. Karena ketika umur datang itu semua orang masih punya harapan. Itu ada ucapan Sayyidina Ali, tidak ada orang yang tidak membawa harapannya ke kubur. Anda pasti punya harapan. Setua apapun masih punya harapan. Oh, jadi bukan buat Anda, buat anak-anak. Betapapun Allah menguraikan tentang alam ini, intinya adalah sadarlah bahwa Allah Maha Esa. Allah melakukan hal ini supaya tidak tiba satu masa kamu berkata kami tidak tahu. Itu pernah kita ada di sana. Itu alam dar. Alam yang kedua, alam dunia. Nah, hanya begini, di alam dunia ini, setiap kita hidup dalam 3 alam. Nah, saya beri contoh. Anda lihat saya? Ya, kita berbicara ya. Apa yang Anda lihat? Kenyataan. Waktu mimpi bagaimana? Alam lain. Ya toh? Kita ada di alam lain. Kalau di alam kita, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain membutuhkan waktu yang... Kalau mimpi, pergi ke New York, pulang balik, itu mimpi, kata para pakar, itu tidak lebih dari 1-2 menit. Kita punya alam itu atau tidak? Nah, ada alam ketiga, saya beri contoh. Anda mendengar ucapan saya. Bagaimana kesan Anda tentang ucapan saya? Saya tidak tahu. Ya, ada alam tersendiri buat Anda. Saya beri contoh yang lain. Nonton TV, satu orang ucapkan Assalamualaikum, tidak dengar. Assalamualaikum, tidak dengar. Itu bahunya tidak didengar. Dia menangis. Ada kan yang begitu? Apalagi ibu-ibu tuh biasa kalau. Alamnya beda dengan alam kita. Itu kita di dunia nih, alam kita udah beda-beda. Kekeliruan kita biasa, kalau berbicara tentang alam yang di luar alam dunia ini, kita selalu menganalogikannya dengan alam. Ada ungkapan dinisbahkan kepada Sayyidina Ali, An-nasu niyam fa idza matu intabahu. Manusia itu sekarang tidur, kalau dia mati, dia bangun, dia lihat kenyataan. Alam dunia ini, kita setelah wujud, itu dimulai ketika kita masih dalam perut ibu. Kita di alam dunia. Lahir, kita bayi. Menanjak, remaja, dewasa, tua, pikun. Itu perjalanan hidup manusia. Kalau dia bisa sampai di sana. Ada yang wafat sejak kecil. Tapi kalau berlanjut begitulah. Yukhrijukum tiflan, litablughu asyuddakum, sampai arzalil umr. Pikun. Likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'an. Dia sudah tidak tahu apa yang dulu diketahuinya. Dia tidak tahu. Ada orang yang sakit tuh, dia ingat yang dulu, yang sekarang tidak. Allah yarham walidi, saya punya orang tua itu kena Parkinson begitu. Kalau cerita yang lama, mendetail. Tapi kalau saya sudah makan atau belum ya?
Saya sudah sholat atau belum ya? Itu orang-orang yang sudah sampai. Itu perjalanan kita di dunia. Yang jelas perjalanan di dunia itu mulai dari dalam perut sampai kita lahir, sampai bayi, sampai remaja, itu pembekalan. Ambil bekal. Sejak dalam perut. Itu sebabnya agama memerintahkan berdoa. Sebenarnya doa itu untuk anak. Itu sebabnya agama memerintahkan ciptakanlah situasi tenang, situasi harmonis, situasi religius waktu hubungan. Sebab itu punya pengaruh terhadap anak. Persis kalau ada ibu-ibu masak marah-marah, masakannya bagus atau tidak? Kacau. Saya suka cerita pengalaman. Cucu saya itu kalau dibuatkan Milo oleh neneknya, dia katakan, enak, ini dibuat dengan cinta. Ya? Kalau asal jadi, itu berpengaruh pada anak. Jadi itu persiapan, pembekalan, mulai dari janin sampai mukallaf. Terus dan sebagainya, untuk mengambil bekal guna perjalanan yang akan datang. Ada ayat Al-Quran yang menyatakan begini. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazala. Apakah belum lagi sampai saatnya untuk orang-orang yang beriman bahwa dia mestinya sudah khusyuk, tenang, damai hatinya, mendengarkan zikir kepada Allah, mengucapkan zikir kepada Allah, damai hatinya menyangkut ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan. Ini ayat, kata sebagian ulama, turun kecaman kepada sekian banyak sahabat Nabi yang sudah berumur 40 tahun masih berleha-leha. Kalau di bawah 40 mungkin masih ditoleransi ya. Di atas 40. Kata Imam Ghazali, kalau engkau telah berusia 40 tahun dan hatimu belum lebih cenderung ke akhirat daripada ke dunia, maka hati-hatilah. Jangan sampai engkau terjerumus ke neraka. Itu kata Imam Ghazali. Kita pernah berada di sana. Inti dari keberadaan kita di sana adalah pengakuan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kemudian yang orang katakan ada penemuan, walaupun istilahnya berbeda. Di bulan lalu saya ada terangkan, semua orang punya kesadaran tentang Tuhan. God spot, ya. Walaupun istilah spot itu ada yang menolak, itu Tuhan tidak punya tempat katanya, jangan bilang God spot. Oke. Banyak dongeng menyangkut kisah apa yang terjadi di alam itu. Salah satu di antaranya, kita tidak harus ambil atau membenarkan benar kisah itu atau tidak, tapi kita ambil intinya. Waktu itu Adam lihat cucu-cucunya. Dalam riwayat dia lihat Nabi Daud. Dia tanya, ini siapa ini? Oh, ini kok punya cucu, namanya Daud. Berapa umurnya? 40 tahun. Ya Allah, saya kan kamu beri umur 1000 tahun. Kasih dia dari umur saya 60. Biar dia dapat 100 tahun. Terlalu sedikit ini ya Allah, umurnya cuma 40 tahun. Maka, nah ini kisahnya, dongengnya. Tapi kita akan ambil pelajarannya bagaimana. Ketika Adam sudah mencapai usia 940 tahun, malaikat Israel datang. Hei, saya mau cabut nyawamu sekarang. Tak, saya kan 1000 tahun. Dulu Tuhan memberitahu umurnya orang. Saya punya umur kan 1000 tahun. Saya baru 940 tahun nih.
Katanya, hei kamu lupa, kamu kan sering berikan kepada cucumu Daud itu. Enggak saya berikan. Dia lupa. Dia ingin hidup lebih lama. Bukan cuma Khairin Anwar yang ingin hidup 1000 tahun. Nah, sejak itu tidak ada orang yang diberitahu umurnya. Karena ketika umur datang itu semua orang masih punya harapan. Itu ada ucapan Sayyidina Ali, tidak ada orang yang tidak membawa harapannya ke kubur. Anda pasti punya harapan. Setua apapun masih punya harapan. Oh, jadi bukan buat Anda, buat anak-anak. Betapapun Allah menguraikan tentang alam ini, intinya adalah sadarlah bahwa Allah Maha Esa. Allah melakukan hal ini supaya tidak tiba suatu masa kamu berkata kami tidak tahu. Itu pernah kita ada di sana. Itu alam dar. Alam yang kedua, alam dunia. Nah, hanya begini, di alam dunia ini setiap kita hidup dalam 3 alam. Nah, saya beri contoh. Anda lihat saya? Ya, kita berbicara ya. Apa yang Anda lihat? Kenyataan. Waktu mimpi bagaimana? Alam lain. Ya toh? Kita ada di alam lain. Kalau di alam kita, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain membutuhkan waktu yang. Kalau mimpi, pergi ke New York, pulang balik, itu mimpi, kata para pakar, itu tidak lebih dari 1-2 menit. Kita punya alam itu atau tidak? Nah, ada alam ketiga, saya beri contoh. Anda mendengar ucapan saya. Bagaimana kesan Anda tentang ucapan saya? Saya tidak tahu. Ya, ada alam tersendiri buat Anda. Saya beri contoh yang lain. Nonton TV. Satu orang ucapkan Assalamualaikum, tidak dengar. Assalamualaikum, tidak dengar. Itu bahunya tidak didengar. Dia menangis. Ada kan yang begitu? Apalagi ibu-ibu tuh biasa kalau. Alamnya beda dengan alam kita. Itu kita di dunia nih, alam kita udah beda-beda. Kekeliruan kita biasa, kalau berbicara tentang alam yang di luar alam dunia ini, kita selalu menganalogikannya dengan alam. Ada ungkapan dinisbahkan kepada Sayyidina Ali, An-nasu niyam fa idza matu intabahu. Manusia itu sekarang tidur, kalau dia mati, dia bangun. Dia lihat kenyataan. Alam dunia ini, kita setelah wujud, itu dimulai ketika kita masih dalam perut ibu. Kita di alam dunia. Lahir, kita bayi. Menanjak, remaja, dewasa, tua, pikun. Itu perjalanan hidup manusia. Kalau dia bisa sampai di sana. Ada yang wafat sejak kecil, tapi kalau berlanjut begitulah. Yukhrijukum tiflan, litablughu asyuddakum sampai arzalil umr. Pikun. Likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'an. Dia sudah tidak tahu apa yang dulu diketahuinya. Dia tidak tahu. Ada orang yang sakit tuh, dia ingat yang dulu yang sekarang tidak. Allah yarham walidi, saya punya orang tua itu kena Parkinson begitu. Kalau cerita yang lama, mendetail. Tapi kalau saya sudah makan atau belum ya? Saya sudah salat atau belum ya? Itu orang-orang yang sudah sampai, itu perjalanan kita di dunia. Yang jelas, perjalanan di dunia itu mulai dari dalam perut sampai kita lahir, sampai bayi, sampai remaja, itu pembekalan, ambil bekal sejak dalam perut. Itu sebabnya agama memerintahkan berdoa. Sebenarnya doa itu untuk anak. Itu sebabnya agama memerintahkan ciptakanlah situasi tenang, situasi harmonis, situasi religius waktu hubungan.
Sebab itu punya pengaruh terhadap anak. Persis kalau ada ibu-ibu masak marah-marah, masakannya bagus atau tidak? Kacau. Saya suka cerita pengalaman. Cucu saya itu kalau dibuatkan Milo oleh neneknya, dia katakan, enak, ini dibuat dengan cinta. Ya? Kalau asal jadi, itu berpengaruh pada anak. Jadi itu persiapan, pembekalan, mulai dari janin sampai mukallaf. Terus dan sebagainya untuk mengambil bekal guna perjalanan yang akan datang. Ada ayat Al-Quran yang menyatakan begini. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazala. Apakah belum lagi sampai saatnya untuk orang-orang yang beriman bahwa dia mestinya sudah khusyuk, tenang, damai hatinya mendengarkan zikir kepada Allah, mengucapkan zikir kepada Allah, damai hatinya menyangkut ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan. Ini ayat, kata sebagian ulama, turun kecaman kepada sekian banyak sahabat Nabi yang sudah berumur 40 tahun masih berleha-leha. Kalau di bawah 40 mungkin masih ditoleransi ya. Di atas 40. Kata Imam Ghazali, kalau engkau telah berusia 40 tahun dan hatimu belum lebih cenderung ke akhirat daripada ke dunia, maka hati-hatilah. Jangan sampai engkau terjerumus ke neraka. Itu kata Imam Ghazali. Kita pernah berada di sana. Inti dari keberadaan kita di sana adalah pengakuan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kemudian yang orang katakan ada penemuan, walaupun istilahnya berbeda. Di bulan lalu saya ada terangkan, semua orang punya kesadaran tentang Tuhan. God spot, ya. Walaupun istilah spot itu ada yang menolak, itu Tuhan tidak punya tempat katanya, jangan bilang God spot. Oke. Banyak dongeng menyangkut kisah